FIBA Kanga 2025. Perkenalkan, aku Haunan. Di sini aku akan menemani kalian di acara Katga Bersuara, di mana acara ini dikhususkan untuk teman-teman Pratibimba 2025 dalam mengenal lebih Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unjani. Dan tentunya hari ini aku nggak sendiri, aku bareng dua dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Bani, SEM Akasititi, dan Ibu Intan Permatadewi, SPD MSM. Nah, halo apa kabar Ibu dan Bapak? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah ya baik. Boleh dong Ibu dan Bapak memperkenalkan dirinya juga nih. Boleh. Ini kameranya yang mana ini? Oke, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, halo dulu kali ya, nyapa dulu ya Pak Bani. Halo semuanya, mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Intan Permatadewi, saya merupakan dosen di program studi manajemen. Jadi buat nanti adik-adik atau rekan-rekan yang bergabung ke program studi manajemen nanti mungkin akan bertemu dengan saya gitu ya. Seperti itu aja kenalannya ya. Kita lanjut ke Pak Bani. Baik, terima kasih Bu Intan. Halo semuanya, nama saya Bani Binekas. Harus tahu siapa saya ya, kalau nggak tahu siapa saya nggak mungkin ya. Kenapa begitu? Karena selain saya dosen, saya juga sekretaris prodi di S1 Akuntansi. Ingat-ingat ya. Nah teman-teman, nanti mungkin yang teman-teman yang masuk prodi akuntansi dan manajemen bakal ketemu Bapak Bani dan Ibu Intan ya. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin Ibu dan Bapak lagi kesibukan apa nih? Kayak Pak Bani dulu kan lebih sibuk kayaknya. Boleh Pak Bani? Oh, kalau saya sibuk banget ya, jadi selain sebagai prodi saya juga sebagai dosen. Itu aja sih sibuknya. Oh, iya. Kalau dari Ibu Intan sendiri? Sama ya, jadi saya juga hanya mengajar mungkin ya Tridharma Perguruan Tinggi ya Pak ya sebagai dosen, lalu juga masih aktif nih membantu mahasiswa di sini ya, sama kayak Pak Bani juga, cuman saya nggak jadi sekretaris prodi ya, hanya dosen biasa. Kegiatan di luar itu nggak mau kita sebutin soalnya. Iya. Nah sebelum masuk pembahasan utama nih, aku penasaran nih dari Bapak dan Ibu, gimana sih rasanya setiap tahun nih ngelihat wajah-wajah baru yang penuh semangat kayak teman-teman Pratibimba Katga 2025 ini? Ya pastinya sih senang banget ya, karena gak semua orang bisa kuliah. Semakin sini tuh banyak orang yang ngerasa kuliah tuh gak penting, padahal sebaliknya. Makanya kalian yang memutuskan untuk kuliah, apalagi kuliahnya di Unjani, itu keputusan yang sangat tepat. Karena itu tempat yang sangat tepat agar bisa mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Makanya berarti, saya seneng banget. Iya, berarti seneng banget ya bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa baru nih. Langsung aja mungkin masuk ke pembahasan utama ya. Nah boleh dong Bapak dan Ibu kasih gambaran nih tentang prodi dan prodi dari manajemen dan akuntansi sendiri. Untuk akuntansi, apa itu prodi akuntansi? Prodi akuntansi itu mencatat transaksi keuangan yang pasti ada di setiap organisasi. Di situ ada uang, di situ ada akuntansi, jadi kebayang betapa besarnya, betapa luasnya job atau kemungkinan kerja di jurusan akuntansi. Berarti di jurusan akuntansi itu sendiri banyak banget ya peluang kerjanya, luas mungkin ya Bapak. Ya, betul. Kalau dari manajemen Ibu? Oke, di prodi manajemen itu saya yakin ya, mungkin di sini rekan-rekan yang saat ini memilih program studi manajemen itu sudah tahu di dalam prodi manajemen ini kita tugasnya adalah mengatur. Jadi buat adik-adik yang suka mengatur dan tidak suka diatur, saya rasa bisa ya masuk ke manajemen. Karena nanti di manajemen itu kita akan dikenalkan dengan 4 fungsi perusahaan, di mana kita akan belajar terkait keuangan, lalu sumber daya manusia, lalu operasional dari suatu bisnis gitu, lalu juga pemasarannya. Jadi kita tidak hanya mempelajari terkait dengan internal perusahaan saja, tapi juga sampai ke eksternal, sampai si produk ini bisa diterima oleh end user atau oleh customer itu sendiri. Dan bagaimana cara menyampaikan value dari suatu produk dan lain sebagainya gitu. Jadi saya harapkan ya semoga prodi manajemen ini bisa jadi
jembatan buat rekan-rekan semua nih yang sudah memilih prodi manajemen untuk mewujudkan cita-cita kalian. Saya yakin mungkin ada yang pengen jadi CEO, ada yang pengen punya bisnis atau bahkan sudah punya bisnis ya di generasi sekarang. Lalu aktif konten kreator gitu ya. Lalu dan lain sebagainya. Kami sebenarnya juga di sini memfasilitasi terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi insya Allah tidak menyesal ya gitu. Jadi selamat sudah masuk ke program studi manajemen. Teman-teman di sini beruntung ya bisa masuk prodi akuntansi dan manajemen karena cakupan kerjanya pun luas ya. Nah, mungkin ada nggak sih program-program yang memang ditawarkan nih dari prodi akuntansi dan manajemen sendiri? Coba. Program apa dulu nih? Programnya apa aja? Program misalnya program magang atau program kewirausahaan. Oke. Mau Pak Bani dulu? Bu Intan dulu deh. Saya general aja lah ya. Nah, jadi dari general dulu ya, kita masuk ke program magang. Jadi buat rekan-rekan yang hari ini bergabung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi tidak hanya untuk akuntansi maupun manajemen ya, ini di kedua jurusan atau program studi itu bisa ikutan. Program magang di fakultas ini banyak, ada program magang DMU namanya ya, Divisi Media Unit ya kalau nggak salah. Nah itu jadi kalian bisa mengelola Instagramnya FEB gitu. Kalian akan diajarkan bagaimana cara mengelola Instagram, membuat konten sampai ke advertisingnya seperti apa. Lalu juga kami ada program magang copywriter gitu ya, yang itu ada sebenarnya ada di masing-masing fakultas, masing-masing program studi. Ada copywriter manajemen, ada juga copywriter dari akuntansi gitu. Lalu program magang sebenarnya bisa sih magang di luar juga ya. Hanya saja mungkin nanti lebih jelasnya kita dibahas di pembahasan selanjutnya seperti itu. Ada lagi nggak Pak programnya? Ya, kalau di fakultas sih sebagian besarnya udah disampaikan ya. Tapi nanti mungkin yang di manajemen Bu Intan bisa menambahkan ya. Kalau di akuntansi itu sebenarnya sama juga, kita memberikan kompetensi pastinya, kompetensi di bidang akuntansi dengan memberikan kewajiban kita sebagai kampus yaitu memberikan ijazah. Kalau di akuntansi nanti dapat gelarnya itu sekarang SAK, Sarjana Akuntansi. Kalau dulu itu berdasarkan fakultas, jadi saya dengan Bu Intan itu sama SE gitu ya, kalau misalkan dari Fakultas Ekonomi. Kemudian kalau di akuntansi itu ada tambahan di kompetensi profesional. Khusus untuk akuntansi itu ada kompetensi profesional namanya uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSPTA dan udah BNSP seperti itu. Nah, selain berhubungan dengan akuntansi, kita juga memberikan keahlian di bidang perpajakan. Ada namanya brevet pajak. Jadi akuntansi itu nggak akan mungkin lepas dari yang namanya pajak. Dan yang berikutnya ini sama dengan manajemen, yaitu kemampuan bahasa asing. Kita memilih di sini bahasa Inggris. Sebelum masuk udah pakai tes TOEFL, tapi sebelum sidang juga kita meminta mahasiswa untuk tes TOEFL lagi dengan minimal 450. Ini berlaku untuk kedua prodi. Itu untuk yang di akuntansi. Silakan Bu Intan. Oke, saya mau menambahkan sedikit ya. Buat di program studi manajemen, tadi kan dari program magang fakultas gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke program-program yang ada di manajemen. Kalau di manajemen sama ada juga uji kompetensinya yang dilaksanakan di mata kuliah simulator bisnis Pak. Kalau di akuntansi gitu nggak? Oh enggak, terpisah ya kalau di akuntansi. Nah, jadi kalau misalkan di manajemen itu kalian mengontrak simulator bisnis, nanti itu akan ada uji kompetensi juga dari BNSP juga sama. Jadi nanti rekan-rekan nih yang program studi manajemen, misalnya nanti kalian milih, jadi di manajemen itu nanti kalian akan dikonsentrasikan lagi gitu ya. Konsentrasinya yang mana? Yang 4 fungsi perusahaan tadi, nah gitu ya. Nah itu nanti akan dikonsentrasikan lagi dan si sertifikasinya disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil seperti itu. Lalu betul yang Pak Bani bilang itu akan ada sertifikasi bahasa. Yang tentu saja TOEFL ya Pak ya, TOEFL dengan minimalnya 450, lalu juga ada kemampuan komputerisasi Pak, ya kita ada mata kuliah apa namanya komputer tuh? PTI ya sih?
Ya itulah komputer bisnis kalau Ya, di saya komunikasi komputer ya, komputer bisnis bisnis gitu ya. Nanti kalian di sini akan diajarkan tuh bagaimana caranya pakai komputer bisnis nih kalau misalkan adik-adik gak tau nih siapa namanya maaf nih, belum kenalan. Siapa? Haunan. Haunan. Iya. Haunan dulu sebelum masuk nih ya, sebelum Iya. kuliah. Itu udah belajar belum terkait Microsoft Word dan lain sebagainya? Karena aku dari SMK, aku pernah belajar Microsoft Word, Microsoft Excel. Oke, seperti itu. basic-basic gitu Iya, ya. Tapi basic-basic. belum si komputer di area bisnis ya. Maksudnya Iya, di betul. pekerjaan tuh seperti apa sih Iya. sistemnya. Nah, kita diajarkan di sini gitu, Pak. Ya, saya rasa di akuntansi juga sama. Jadi Ya, harapannya betul. sih kompetensi yang dilahirkan gitu ya, lulusan dari kami itu yang memang sama. Untuk akuntansi ya hebat di akuntansinya gitu ya, untuk manajemen juga akan handal di manajemennya, seperti itu. Jadi setiap prodi juga pasti punya programnya masing-masing ya, seperti kayak tadi ada magang DMU, Brevet In yang kayak gitu ya, dan lain-lainnya. Nah kan di sini ya teman-teman baru mau mulai kuliah gitu, pasti pengen dong teman-teman di sini tuh adaptasi sama mata kuliahnya gitu. Nah kalau tips dari Bapak dan Ibu sendiri gitu, supaya bisa menguasai mata kuliah yang memang diajarkan gitu. Ya, ini biasanya Bu Intan yang jago ya, makanya saya memilih untuk menjawab pertama. Sebenarnya ini pengalaman ya, karena kan kita pernah sekolah S1, kita pernah sekolah S2, dan mungkin ada juga yang lagi sekolah S3 juga gitu ya. Nah kalau saya pribadi, saya tuh harus tahu apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Ini tuh mata kuliahnya manfaatnya apa sih? Ini tuh manfaat buat saya, buat kedepannya apa. Kalau kita tahu tujuan kita mau kemana, kita bakalan bisa, ini tuh penting loh. Dan pasti kalian harus ketahui semua mata kuliah yang ada di program studi kita ini semuanya penting. Gak mungkin kita masukin ke kurikulum itu gak penting. Karena menjadi satu kurikulum itu tuh prosesnya panjang banget. Kita aja sampai capek ini kapan beresnya rapatnya sampai berbulan-bulan gitu. Artinya mata kuliah ini semuanya penting, tapi kaliannya harus tahu apa pentingnya. Itu yang paling penting ya. Terus yang keduanya ketika kita sudah tahu tentang betapa pentingnya mata kuliah itu, kita juga Bu Intan mau nambahin dulu gak sih? Boleh ya. Saya sedikit menambahkan dari yang tadi Pak Bani sampaikan ya. Pertama, harus tahu dulu manfaat dan tujuan kalian kuliah, mata kuliah itu tuh apa. Bu, gimana cara taunya kan gitu ya, bingung Ya, dong betul, kita betul. cara taunya. Ya, pertama, kalian memilih program studi yang saat ini kalian pilih, saya yakin kalian punya goals-nya sendiri. Saya harapkan seperti itu ya, karena mungkin ada juga beberapa mahasiswa baru yang masuk itu tanpa tahu, kan kata orang apa sih, salah jurusan Ya, lah, ya, apalah. betul. Gak ada, rekan-rekanku tersayang, tidak ada salah jurusan selama kalian pada saat masuk ke situ, kalian udah komitmen pengen full memahami apa yang kita pelajari gitu. Lalu di mana kita bisa mengetahui tujuan atau manfaat dari pembelajaran ini? Kita bisa lihat di RPS namanya, rancangan pembelajaran semester. Jadi nanti rekan-rekan nih, teman-teman mahasiswa baru sebelum masuk ke semester baru, nanti kan semester 1 nih ya. Nah semester 1 ada mata kuliah apa aja gitu. Kalian lihat di website, bisa kalian akses websitenya. Kalian bisa lihat di situ struktur kurikulum namanya. Struktur kurikulum itu adalah rancangan mata kuliah apa saja sih yang kalian ambil. Misalkan di semester 1 untuk yang prodi manajemen apa, akuntansi apa gitu ya. Semester 2 apa, nanti kalian akan tahu dari situ. Lalu setelah itu kalian nanti lihat nih pada saat masuk kelas, biasanya dosen akan memberikan RPS ya Pak ya. RPS ini adalah rancangan pembelajaran semester selama 16 pertemuan. Jadi nanti kalian akan tahu nih, oh pertemuan pertama kita belajar apa, kedua kita belajar apa, dan tujuan dari mata kuliah itu apa. Nah itu yang perlu kalian baca dan pahami. Nanti jadi kalian gak akan
sebenarnya ini harapan saya ya sebagai dosen ya Pak ya, bahwa di kelas itu pengennya jadi diskusi gitu loh Pak. Jadi pengennya semoga mahasiswa baru sekarang nih, generasi sekarang kan lebih aktif kritis ya gitu. Jadi semoga bisa lebih prepare ketika misalkan mau masuk kelas Pak. Jadi nanti di kelas itu gak hanya kita yang menjelaskan, tapi juga ada rekan-rekan yang sudah membaca terlebih dahulu karena tahu RPS-nya seperti apa gitu. Nah itu salah satu cara taunya. Baik, berarti pertama itu kita harus tahu tujuan kita masuk program studi ini dulu ya. Terus Iya dong. Setelah itu juga mungkin nanti kita bisa baca RPS. Jadi pas masuk kelas tuh kita nggak bingung lagi ya kita bakal belajar apa kayak gitu. Pak Bani ada tambahan lagi nggak kira-kira? Makanya saya pengen lanjutin setelah kita tahu apa tujuan mata kuliah tersebut. Tentunya yang paling penting nih teman-teman semua, kita tuh harus fokus kepada kemampuan. Kita harus fokus kepada kemampuan daripada kemauan. Apa bedanya? Kalau kemauan, mungkin di sini juga pada ngalamin ya, kemauan itu kita pengen nilai mata kuliah, setiap mata kuliah itu apa? A ya, itu betul. Kemauan. Apakah kemampuannya juga A? Belum tentu. Pengen lulus atau pengen lolos? Ya, kalau lulus kompetensi, kalau lolos pengen nilainya A. Maka saran saya, prodi akuntansi dan manajemen itu yang harus dikejar adalah kemampuan. Artinya meskipun nilai kamu C, D, tapi kemampuannya A, itu udah cukup menurut saya. Daripada nilainya A, tapi kemampuannya E. Tapi tentu yang paling bagus itu nilai dengan kemampuan sejalan atau linier gitu. Kemampuan A, kemauan A gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kan kita semua pingin nilai A nih ya. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan supaya kita bisa dapat nilai A? Gitu. Sebenarnya nanti juga adik-adik di sini ya, rekan-rekan di sini, nanti kalian itu akan dapat kakak pembimbing, apa sih namanya, mentor ya. Nah, betul. Akan dapat kakak mentor ya. Nanti ini buat adik-adik yang memang penasaran gitu, gimana sih cara proses penilaian itu bisa dapat A itu seperti apa, kalian bisa tanya kakak mentornya. Tapi saya cuma bisa memberitahukan bahwa ketika kalian kuliah, ini mumpung belum mulai ya, silahkan kalian berstrategi terlebih dahulu. Karena kuliah itu beda dengan pada saat sekolah, ya nggak sih? Kalau sekolah tuh ya kalian setiap semester, apalagi di era sebelumnya kan nggak ada lulus gak lulus ya, jadi kayak pasti semuanya naik, pasti semuanya lulus gitu. Nah itu sekarang tuh nggak kayak gitu kalau di kuliah. Kalian harus tahu bahwa ada strategi-strategi yang perlu diikuti agar kalian bisa lulus dan terus maju semesternya dan tidak mengulang, betul gak Pak? Betul. Ini banyak banget nih kasusnya nih, yang sebelum-sebelumnya itu tidak berstrategi, terus pada saat semester akhir tahu-tahu SKS-nya belum sesuai sama syarat untuk mengambil ujian akhir, itu sering banget nih. Jadi saya mohon nih adik-adik mumpung belum mulai ya, jadi kalian tolong fokus gitu. Belajarnya, cari tahu struktur kurikulumnya dan kejar nilainya gitu, sesuai dengan kemampuannya juga tadi gitu ya. Ngebahas tentang tadi cara untuk gak ngulang mata kuliah itu gimana sih Bu? Bapak nih, ini sekretaris prodi yang langsung jelaskan gimana, Bapak tolong. Ya, honestly jujur li ya, yang benar jujur li ya. Jujur li, saya tuh lulus 3 tahun setengah. Tapi saya ngulang satu mata kuliah itu 3 kali. Mata kuliahnya juga mata kuliah semester 1, yaitu pengantar akuntansi. Berarti yang harus kalian dapetin pelajaran dari pengalaman hidup saya, bahwa mengulang itu bukan akhir segalanya. Karena toh 3 tahun setengah bisa selesai. Tapi teman saya tentu lebih banyak tanpa mengulang, tapi lulus 3 tahun setengah untuk S1. Jadi apa dong yang harus dilakuin? Kalau saya pribadi, kita harus menyukai mata kuliahnya. Memang susah buat suka ya, karena memang kita tuh nggak segampang itu buat menyukai sesuatu. Tapi yakinilah kalau kita menyukai, kita akan tadi yang Bu Intan sampaikan, kita tahu RPS-nya, kita tahu materi apa yang akan dibahas sehingga di kelas itu jadinya diskusi, bukan menerima datang pada saat
di kelas dia nggak ada dapat apa-apa, pas keluar juga kosong. Bener. Gitu Kayak ya. kita lagi ngeceng orang gak sih Ya, Pak? betul, Ya nggak sih kalau betul. kalian lagi ngeceng orang nih pasti kalian kepoin kan Iya. sampai ke akar-akarnya, mantannya Betul. siapa gitu kan. Terus dia kelas berapa gitu ya. Jadi pada saat ketemu Aktivitas gitu ya, kan. pas ketemu nggak Kita udah tahu Iya. kamu sukanya taekwondo ya. Iya, kan gitu lama nah, kan udah. seperti itu. Itu persis banget. Kita mencintai mata kuliah itu harus seperti itu ya Pak. Iya, terus jangan jadiin alasan deh. Mata kuliahnya susah. Padahal nggak ada yang susah. Terus dosennya ternyata susah, padahal nggak ada dosen yang susah. Dosennya nggak bisa nerangin, kaliannya emang masih zaman sekarang harus dapat ilmu dari dosen. Justru kita yang harusnya ngasih ke dosen. Saya tuh paling senang di kelas ketika saya dikoreksi, Pak itu salah, harusnya sekian. Oh harus kayak gitu mahasiswa tuh. Itu yang sebenarnya harus kalian tanamkan, nggak jangan kayak zaman SMA. Semuanya dari guru. Kan kata Bu Intan tadi ini udah move on lah, beda loh kampus sama SMA atau SMK-nya. Jadi harus bisa menempatkan diri di mana kita berada begitu. Jadi jangan banyak alasan ya. Iya nih. Nah, kan di kampus itu ada nih namanya kurikulum Kampus Merdeka. Betul. Nah, mungkin nih banyak teman-teman yang belum tahu sih apa sih itu tuh kurikulum Kampus Merdeka. Mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana mungkin cara merealisasikannya kurikulum Merdeka ini di prodi akuntansi dan manajemen sendiri nih. Ini karena pertanyaannya sangat apa ya namanya struktural ya Bapak. Jadi tolong Bapak bisa dijawab mungkin bagaimana Pak? Kampus Merdeka itu nanti bisa lebih cari tahu lebih dalam ya. Intinya kita bisa kuliah di luar kampus dengan mata kuliah yang kita pengenin, terserah mau mata kuliah apa. Itu bisa sampai 21 SKS gitu ya. Tapi pada kenyataannya sering terjadi teman-teman mahasiswa itu pada telat. Karena waktu pendaftaran MBKM itu nanti langsung ke pemerintah, makanya harus sering-sering dicek di websitenya, jangan sampai terlambat. Jadi jangan setelah beres UAS baru mikir semester depan mau MBKM nggak gitu. Dari UTS itu tuh udah tahu nanti semester 6, semester 7 kita mau MBKM di mana, mata kuliah apa, bagaimana prosedurnya. Jadi kita harus merencanakan dengan baik kapan kita mau MBKM, kemudian kalau sekarang mah butuh teman ya segala sesuatunya, mau Iya, sama betul, siapa betul, gitu betul, ya. ya. Kalau misalkan sama-sama pengen punya pengalaman kuliah di kampus lain. Saya beberapa kali terakhir itu di UB, Universitas Brawijaya. Jadi di kampus kita tuh banyak informasi yang sifatnya membutuhkan reaksi yang cepat. Kalau nggak boleh dibilang dadakan ya. Jadi kita tuh butuh reaksi cepat. Kita dapat tawaran dari UB, dikasih waktu 1 bulan, kita lempar ke mahasiswa, kita lempar ke Ormawa, harus langsung ditangkap. Itu kan jarang loh ya, kita pengen ke UB susah loh. Iya benar-benar. Nah itu makanya sedangkan teman-teman mahasiswa lebih suka baca grup main yang nggak tahu kapan mainnya, cuman wacana doang ya. Padahal grup-grup perwalian nggak pada dibaca, grup angkatan nggak pada diperhatikan, sampai grup dosen aja di skip gitu ya. Itu pengalamannya banyak. Ini saya mau nambahin ya. Betul sekali seperti apa kata Pak Bani. Jadi apa yang tadi Pak Bani bilang itu sebenarnya strategi yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kalian nanti masuk ke sini, ya, maksudnya menjadi mahasiswa ya. Ini namanya aja udah beda, mahasiswa gitu ya. Siswa itu kalian sudah menjadi siswa, tapi sekarang mahasiswa. Jadi seharusnya secara kognitif gitu ya, secara sikap juga sudah lebih dewasa, secara kognitif sudah lebih mandiri juga gitu. Nah, kalau di kampus itu kalian sebenarnya bisa mengatur kapan kalian bisa lulus ya Pak ya. Nah, paling cepat itu 3,5 tahun kalau di S1 prodi baik akuntansi maupun manajemen. Lalu bagaimana caranya bisa seperti itu? Berstrategi ya sayang-sayangku, mulai dari pada saat kalian masuk. Jadi memang kalian itu bisa nanti ngambil di semester 3 itu bisa ngambil mata kuliah ke atas gitu. Nanti ada mata kuliah yang ditawarkan yang bisa kalian ambil di semester bawah. Nah itu tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nilainya IPK-nya. Oke,
Oke, mungkin nanti gak paham Di atas nih, tiga, IPK, di atas IPS tiga. bentar dulu nih. IPK itu apa, IPS itu apa nanti akan dijelaskan ya sama mentor ya, sama kakak mentor ini mohon maaf nih gak bisa dijelaskan di sini. Jadi IPK itu standar nilai, kalau misalkan zaman dulu waktu SMA kalian nilainya 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 gitu ya. Kalau sekarang itu nilainya ada 2, 3, 4 gitu ya. So 2,5, 3,5, 4 seperti itu. Jadi nilainya A, B, C, D, E gitu. Nah untuk bisa mengambil ke atas itu kita perlu 3,5 minimal gitu ya. Jadi emang nilainya. Kenapa? Minimal IPK-nya. Betul, jadi makanya memang harus bagus berstrategi dalam mendapatkan nilai gitu. Jadi nggak bisa lagi kalian bercanda-bercanda nih asal datang kuliah aja lah gitu. Yang penting saya mah lulus lah. Ya boleh misalkan banyak uang mah ya mangga wae ya gitu ya. Tapi kan harapannya kalian bisa lulus cepat, dapat kerja cepat, bisa membantu orang tua lebih cepat atau membantu diri sendiri lah minimal lebih cepat gitu. Sehingga strategi itu yang perlu difikirkan. Strateginya apa yang tadi kata Pak Bani bilang. Di semester sebelumnya kalian harus sudah pikirkan. Ini semester depan kalian mau ngapain, mata kuliah apa aja yang diambil kan ada di struktur kurikulum. Iya, betul. Terus cari informasi ke kakak tingkat, Kang gitu ya. Kalau misalkan semester depan tuh apa sih mata kuliah yang bisa diambil, ditarik ke bawah gitu. Nah itu jadi betul kata Pak Bani, saya tidak tahu fenomenanya seperti apa, namun memang yang saya perhatikan nih generasi ini kurang suka membaca grup dengan dosen ya. Jadi maksudnya kadang kita memberikan informasi, jadi jangan di skip ya kalau ada grup dengan dosen atau misalkan grup perwalian biasanya itu kami memberikan informasi-informasi yang butuh respon cepat. Contohnya kayak tadi misalkan pengen kampus Merdeka gitu ya, kan kampus Merdeka tuh pembukaannya biasanya suka tadi ya dadakan itu ya mendadak tiba-tiba ada informasinya mendadak itu harus dicari tahu, jadi memang harus aktif juga, gak bisa kayak waktu siswa dikejar-kejar guru ya. Kalau waktu siswa kan kita misalkan ada nilai yang belum masuk, gurunya yang ngejar, betul. Intan ini nilainya belum masuk gitu kan, Intan tugas ini belum, sekarang tuh gak kayak gitu, tugas gak masuk ya sudah. Kalian 0 nilai tugasnya, seperti itu, benar gak? Iya benar, berarti harus ada kesadaran dari diri betul, sendiri. Betul, ini gimana nih, kakaknya kita tanya kakaknya ya, gimana kesan pesan kuliah di sini saat jadi mahasiswa deh? Jujur seru banget dan gak kepikiran sebenarnya bisa kuliah di sini juga. Prodi aku kebetulan dari prodi akuntansi. Nih, nah, anak Pak Bani. Kepikiran, tapi selama kuliah di sini aku ngerasa seru dan senang banget karena dosen-dosennya juga menurut aku baik. Terus kakak tingkatnya juga. Ini bukan karena ada Pak Bani kan? Bukan karena ada si Teteh Akang ini kan? Aku juga ngerasa kakak tingkatnya baik-baik, terus dosen-dosennya jelas mungkin kalau ngasih penjelasan. Iya betul, penjelasan kayak gitu. Sebenarnya nggak ada di pikiran juga sih. Berstrategi nggak dulu waktu masuk sini? Maksudnya untuk lulus cepat dan lain sebagainya gitu? Sebetulnya pingin ya dari awal tuh pingin kayak aduh IPK nih harus tinggi, terus kayak minimal aku harus bisa ngikutin. Tapi setelah kuliah karena mungkin aku bukan dari akuntansi, jadi bener-bener baru, aku ngerasa kaget sama matkulnya. Tapi selama ada teman-teman yang support dan dosen-dosen yang baik, aku bisa ngikutin sih sejauh ini gitu. Oke, berarti mudah ya beradaptasinya ya sejauh ini. Iya mudah. Berarti ya semoga nanti rekan-rekan nih adik-adik baru di sini juga bisa lebih mudah beradaptasinya karena ada kakak-kakak yang baik hati. Senyum dulu dong. Oke. Nah itu ya, semoga kakak-kakaknya bisa membantu juga. Tapi memang kami pun kalau kuliah itu kalian sangat diperbolehkan loh berdiskusi dengan dosen ya. Jadi jangan takut ya nggak sih Pak? Malah lebih pentingan ngobrol di luar kelas daripada di dalam kelas. Itu yang jadi kuncinya ya. Saya tuh saya baru dosen tuh dari 2016. Saya ngeliatin polanya kalau ada dosen yang diajak ngobrol tentang mata kuliah di luar kelas oleh sekelompok mahasiswa, biasanya kelompok mahasiswa itu lebih cepat lulus, lebih cepat dapat kerja. Hal sederhana aja bagi teman-teman yang respon di grup wali dosennya, itu biasanya IPK-nya lebih bagus dan IPK-nya saya sepakat. Iya kan? Padahal sesimpel itu loh. Sederhana ya. Sesederhana Sesederhana cuman kalian ngejawab, merespon. Ya,
Baik Pak, terima kasih. Iya benar. Artinya kita yakin mereka membaca. Betul. Tapi ada juga yang silent aja gitu ya. Ya silent reader lah ya. Silent reader gitu kan. Itu beda loh. Saya punya beberapa grup dosen wali yang masih di situ. Setiap saya ngasih pengumuman sampai sekarang nggak pernah respon. Pada saat udah semester 8, enggak semester 8, semester 10 dia baru respon di grup. Ada kamu semester 10 ini buat adik-adiknya biar tahu bahwa kita itu normalnya 8 semester, at least berarti cuma 4 tahun ya Pak ya. Ya, betul. Apabila sudah semester 10 berarti ini udah lewat nih 1 tahun gitu. 1 semesternya 6 bulan gitu ya Pak ya. Ini buat adik-adik nih. Jadi gitu. lebih rame grup dosen wali tanpa dosen wali. Oh iya benar. Berarti itu kelas sendiri, punya sendiri ya Pak? Jadi bikin grup yang gak ada dosen walinya. Itu biasanya udah sering banget lah. Benar-benar. Kayak Hauna juga dia tuh kalau gak salah wali saya ya? Bukan ya? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Kamu punya dosen wali, grupnya punya kan? Punya dong. Suka pasti. respon gak? Suka, tapi kadang aku tuh suka nunggu yang lain respon juga Nah gitu. itu dia. Sekarang tuh udah dipermudah loh rekan-rekanku sekalian. Kalian bisa memberikan reaction ya, jadi kayak reactions aja. Ya. Gini. Reaction gini. nyembah ya? Kayak ya, ini kojo ya kalau misalkan di perkuliahan ini adalah emot ikon yang sangat harus betul. ada. Ya Ini betul. harus ada kalau Nanti ada di jawab. resign kalian yang gini. Saya Terima merasa kasih, Tuhan Bu. tahu Terima takut kasih. nih. Tapi nih ya Pak Ibu, kan ada mahasiswa yang mungkin canggung gitu sama dosennya, Ah, kayak iya, takut gitu benar. sama dosen tuh. Nah gimana Iya. nih Itu menanggapi kayaknya ini? harus menurut saya ya, ini sebelum kalian masuk yang namanya manusia itu berbeda-beda, itu itu aja dipegang sama kalian ya. Jadi nggak perlu canggung tapi sama-sama manusia kan ya. Jadi emang kalau diajak diskusi sebenarnya kita open banget kok gitu. Cuma memang mungkin ada beberapa etika ya Pak ya, etika yang mendasar yang perlu diikuti. Bukan karena kita ingin dihormati, wow enggak segitunya. Cuman menurut saya yang namanya dunia akademis, ini kalian harus tahu ketika kalian masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani itu mulai dari gerbang depan atau kalian masuk lewat gerbang belakang, saat itu kalian sudah ada di yang namanya lingkungan akademis. Sehingga tata bahasa, cara berpakaian, tingkah pola perilaku itu harus disesuaikan. Jadi ketika misalkan kalian mungkin kalau misalkan di luar kampus kalian sama teman-teman kalian bisa ngomongnya bahasa-bahasa Oh iya, bahasa-bahasa yang anak muda ya, betul, yang betul. gaul-gaul gitu ya, Iya, mungkin juga ada selempetan bahasa-bahasa yang santai gitu ya. Tapi saat kalian masuk ke dunia atau ke lingkungan akademis ya bahasanya harus disesuaikan. Sehingga nggak bisa, emang ini problematik ya, saya juga nggak tahu nih ya kalau misalkan ngechat dosen tuh harus seperti apa. Ke Pak Bani harus gimana sih ngechat dosen? Biasa aja sih. Biasa aja kan, tapi harus sopan kan Pak? Iya, Maksudnya harus bahasanya. tapi nggak ini banget loh. Ada yang WA saya, Pak, udah aja. Nah itu betul lah, itu terjadi juga ke saya. Jadi ngechat tuh, Assalamualaikum Bu, sopan sih Assalamualaikum Bu. Tapi terus kumaha, itu apa gitu, apa yang harus saya balas gitu. Jadi memang ada baiknya, terus kadang juga kita nggak tahu itu teh siapa ya Pak ya. Iya. Khawatirnya kan Assalamualaikum Bu, jual kredit ya Pak ya. Iya, betul. Kan saya balas teh cenah menawarkan kredit, salah lagi gitu. Jadi tolong disebutkan namanya, NIM-nya, lalu keperluannya apa gitu. Jadi Iya, betul. iya nggak sih? Iya, Gitu betul. nggak? Iya betul, karena harus ucap salam, ada Betul. etika-etikanya ya, Betul. sebut nama, NIM, angkatan. Betul. mungkin. Nah itu kan kepake juga di dunia kerja. Walau di dunia kerja kan nanti ada bahasa korporat yang ada huhu gitu atau punten gitu ya. Itu bisa kalian pelajari. Tapi itu kan dunia korporat. Sekarang kalian ada di lingkungan akademis. Ya tolong gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya formal dan akademis gitu. Gitu. Ada Betul. tambahan nggak Pak? Iya. Sekarang kan udah ada AI ya. Ah, iya, Jadi benar. bisa minta bantuan AI Chat kalau GPT. misalkan diri sendiri ngerasa saya nggak sopan ya. Soalnya zaman saya dulu mah buat ngedraft ngehubungin dosen itu ngedraftnya bisa sampai seharian ya. Ini saya nge-WA gini, dulu apa ya? Ya SMS ya. Dulu nge-SMS kayak gini pas nggak ya? Kamu ngerti nggak? Udah WhatsApp sih Pak. Udah WhatsApp. Kayak nggak sejauh itu dah. Ya gitulah. Jadi butuh perjuangan. Sampai dengan sekarang ya, saya juga ke dosen saya juga gitu. Betul. Selamat sore Prof, perkenalkan padahal tuh dari awal saya tuh udah chatan banyak sama beliau gitu, tapi saya tetap
permulaan chat itu memperkenalkan diri, saya dari mana, NIM-nya berapa, kepentingannya apa, beliau sebagai apa. Padahal pas saya lihat chat, kenapa saya chatnya template gini terus ya, tapi ya emang seperti itu gitu. Nanti kalau setelah lulus baru deh. Ya karena kita mungkin hidupnya di Indonesia ya, jadi ada tata krama gitu. Iya, betul. Emang seharusnya seperti itu menurut saya. Tapi bukan karena pengen dihormati atau apa gitu, enggak. Ini etika saja, lalu juga memang karena kita di lingkungan akademis jadi belajar aja ya untuk bisa lebih formal gitu. Oke, ini tadi menyinggung tentang AI nih ya, Ibu Bapak. Kan sekarang banyak banget nih mahasiswa yang emang kayak apa-apa tuh AI gitu. Nah, Iya setuju, gimana iya, terus? gimana tanggapan Ibu dan Bapak ini nih? Pak Bani dulu nih, Pak Bani paling suka nih ngoprek AI, gimana Pak? Ya AI itu teman baik banget ya. Saya sampai cerita, curhat ke AI gitu Bisa. ya. Tentang kehidupan. Iya sih. Tapi kan lebih baik cerita kepada AI yang bisa ngasih solusi daripada ke teman tapi malah di. Sebarin, enggak. Ya, jadi yang paling penting itu adalah etiknya. Ya. Saya nggak mau sombong sih, tapi beberapa hari yang lalu saya ke Malaysia, kemudian ketemu dengan dekan fakultas AI. Terus saya tanya kan dengan Inggris terbata-bata saya, fakultas. Oh fakultas. Iya, Wow. makanya saya kaget kan ketika beliau udah turun dari panggung, terus saya tanya apa alasannya, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Saya sampai dengan saat ini saya masih email-emailan sama beliau. Terus kata beliau yang paling penting itu AI itu adalah etiknya. Maksudnya ketika kita gunakan AI, declare kalau itu AI yang bikin. Kalau misalkan AI itu jangan jadikan utama tapi pembantu kita. Makanya kalau kita cek di ChatGPT, di Gemini di paling bawah itu hasil AI perlu dikoreksi kembali. Itu sebenarnya yang jadi poin pentingnya ya. Jadi jangan apa-apa dikasih tugas kasih AI. Tugas langsung AI. Kitanya nggak tahu, yang pintar malah AI jadinya. Iya betul. Tapi biasanya kelihatan gak sih hasil AI dan hasil sendiri mungkin Kelihatan banget. oke, nah jadi Kelihatan mana kita tahu kok itu pakai Kita AI tahu, atau enggak. kita tahu. Jadi alhamdulillah ya, kita dikasih sense of AI, jadi Iya. bisa tahu mana yang robot sama enggak. Tapi ini Pak tadi menyinggung ini nih universitas, fakultas ya tadi, fakultas Fakultas AI. AI. Mana Pak? Ada yang tahu? Pokoknya di luar Geomatika. aja. Oke, kita Universitas Geomatika kerjasama nggak Malaysia. sih Pak? Belum, kita kerjasama sama Universitas Geomatika. On the way kan, lagi kan? Udah, Oh udah sudah. MOU. Nah jadi ini buat mahasiswa baru, mungkin nggak hanya mahasiswa baru, kakak-kakaknya juga gitu ya. Iya. Perlu kalian ketahui bahwa kita itu bahkan kemarin itu mengadakan student mobility ya Iya, Pak ya. betul. Jadi buat rekan-rekan tuh ada kesempatan buat bisa kalian keluar student exchange, keluar ke universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah kemarin Pak Bani nih yang mewakili, salah satu yang mewakili ke Malaysia ya Pak ya. Ada berapa universitas Pak? Ingat gak? Banyak banget, mungkin lebih dari 5 kali ya. Pokoknya lebih dari 5 universitas bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani gitu. Jadi kesempatan untuk go internasional ya, go global gitu ya. Kita nggak kalah kok, kita ada juga kesempatan itu gitu. jadi kita pun punya kesempatan ya. Betul, tentu. Tadi menyinggung tentang kemampuan. Kita kan harus memiliki kemampuan, apalagi hard skill dan soft skill gitu buat mahasiswa baru nih. Tapi dari Ibu dan Bapak sendiri, apa sih sebenarnya hard skill dan soft skill dalam konteks profesional dan akademis nih? Oke, Pak. Hard skill itu definisi sederhananya yang terlihat. Soft skill definisi sederhananya yang terasa. Sebenarnya ini enggak padanan kata yang tepat, tapi itu menjelaskan lebih mudah. Apa hard skill, apa soft skill. Contoh hard skill misalkan ngomong. Soft skill cara ngomong. Ngerti nggak ya? Iya. Paham ya? Nah, terus apa dong yang harus dimiliki gitu ya? Yang dimiliki hard skill itu sederhana. Saya pengennya dibikin sederhana aja deh. Hard skill yang harus kita miliki itu adalah membaca yang penting, bukan yang penting baca. Kenapa gitu? Kita sekarang banyak banget kata yang kita konsumsi untuk dibaca. Tapi apakah semuanya penting? Kayaknya 80% nggak penting. Buktinya
dari 80% itu kita nggak tahu kalau kita recall lagi tadi baca apa, nggak tahu. Padahal dari pagi sampai sore itu buka HP, Betul. kan itu baca kan. Iya, iya. Nah makanya coba deh sekarang dibikin, saya terlalu sering sih ngobrol ini ke Bu Intan, kita harus punya terapi agar kita bisa mengatur screen time-nya kita. Benar. Ini buat adik-adik nih silahkan dibuka handphonenya. Lalu dicek screen time kalian berapa. Berapa sih Pak minimal per hari Pak? Kalau saya sih udah di bawah 5 jam ya. Iya sama. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian, ini aduh saya lupa ya siapa yang ngomong, kalau misalkan kalian bisa hafal film-film drakor terbaru di Netflix gitu ya. Tapi kalian masih bingung dengan mengerjakan tugas kuliah kalian, berarti ada yang salah dengan cara membaca kalian gitu ya. Karena kok film-film hafal tapi mata kuliah enggak gitu. Nah itu agak ada miss gitu ya. Sehingga itu perlu dievaluasi lagi gitu ya. Dan ini si screen time sih saya setuju harus dikurangin Pak. Setuju Pak. Ya memang itu yang paling penting. Jadi pertama Benar. tadi ya hard skill itu kita harus bisa membaca yang penting bukan yang penting baca. Kemudian yang keduanya kita wajib banget tentang kemampuan teknologi gitu ya. Kalau misalkan saya tanya ke Hauna, udah berapa AI yang bisa dikuasai atau pernah dicoba lah, sebutkan 10. Wow, aku cuma baru nyoba Gemini, GPT. Gemini, ya. GPT, terus apa lagi? Terus Black box, ya. terus apa lagi? Udah sih baru itu. Nah ini masih dikategorikan sebagai yang tidak melek teknologi. Saya aja umur segini gitu ya, yang cuman beda 5 tahun gitu ya. Yang cuman dulu ya, jauh saya deh, udah coba mungkin udah 20 AI ya. Dari mulai Perplexity, ada Claude, ada Humata, ada bahkan kita di Canva ada AI-nya. Di HP kita Samsung Bixby ada AI-nya. Iya. Ya, betul kan? Iya Bixby. Terus di Apple juga ada AI-nya. Di laptop kita juga ada AI-nya. Nah, itu kemampuan banget yang harus kita miliki di kemudian hari. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical itu sudah bisa digantikan oleh AI. Kalau kita belum bisa melalui itu dengan menaklukkan teknologi, ya kita kalah sama AI. Kenapa tadi kamu cerita tanya ke kita kalau kita pakai AI, tahu nggak sih? Tahu. Kenapa? Karena kita juga pakai AI. Makanya kenapa kita tahu. Bahkan udah tahu belum sekarang ada AI anti AI. Jadi kita bikin AI tapi gimana caranya biar AI itu nggak tahu kalau itu tuh AI. Tapi ada lagi, kita bisa ngecek dia tuh pakai anti AI atau enggak. Udah sampai segitunya loh. Kan ada mahasiswa ada tugas pakai AI, terus ketika dia ngumpulin tugas dia pakai anti AI dulu biar nggak ketahuan. Kita dosen tahu dia pakai anti AI. Habis gitu ya kita menggunakan AI dengan mengecek dia pakai anti AI atau enggak. Jadi walaupun di anti AI tetap ketahuan ya sama dosen-dosen. Ketahuan, jadi udahlah ya kalian udahlah. Jadi ya itu sebagai pembantu aja mungkin Betul, ya. kalau kita jadi mau memang bikin. AI itu jangan sampai menjadi referensi utama ya. Tetap referensi utama kita buku, jurnal ilmiah gitu. Ini buat adik-adik yang nanti mungkin akan masuk ke prodi manajemen maupun akuntansi, juga buat kakak-kakaknya juga nih ya. Jadi janganlah ya si AI itu jadikan referensi utama gitu. Oke. Tapi dari Bapak Ibu sendiri kalau hard skill yang memang benar-benar spesifik yang harus dikuasai mungkin di prodi manajemen dan akuntansi itu apa gitu? Hard skill ya. Saya rasa kemampuan manajerial itu sendiri ya kalau misalkan di manajemen. Jadi gini deh. Mungkin nanti akan ada orang-orang atau adik-adik yang merasa wah saya salah jurusan gitu ya. Pasti banyak yang gitu. Wah ekspektasi saya kuliah nggak gini, masuk akuntansi ternyata angkanya banyak banget Pak, ngitungin uang orang gitu ya. Masuk ke manajemen disangkanya nggak ada hitungan, salah banget ya. Ini kakak-kakak juga sudah terjebak di sini, nggak ada nggak. Jadi ada hitungan tapi sederhana ya, hitungan bisnis gitu. Nah mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tapi it's okay, maksudnya itu hidup gitu ya. Jadi jalanin aja. Kalau misalkan memang kalian ngerasa, aduh Bu kayaknya
di prodi manajemen itu sudah mencangkup nih semua mata kuliahnya apa yang saya inginkan, tapi ada satu hal yang tidak ada, misalkan contohnya kayak tadi deh misalkan fokus ke AI gitu ya. Kalian kan bisa nyari di luar tanpa melepaskan si manajemen ini sendiri. Jadi tanggung jawab kalian saat ini, kalian udah memegang tanggung jawab itu loh. Kalian udah masuk ke sini, orang tua kalian entah mungkin uang kalian sendiri gitu sudah dibayarkan, sehingga itu sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk diselesaikan. Jangan berhenti di tengah jalan, kalau misalkan menemukan kesulitan atau hambatan atau misalkan ketidaksesuaian, cari jalan keluarnya, bukan diberhentikan gitu. Jadi boleh kalian misalkan mau kursus di luar, udah ada ya Pak ya sekarang kursus online banyak banget loh. Kalau misalkan kebetulan saya di sini ngajarnya manajemen sumber daya manusia, jadi ketika misalkan saya sering banget ngebuka tuh ya platform-platform belajar, bahkan di Google pun juga ada platform belajar gratis gitu. Jadi kalian bisa loh nambahin sertifikasi soft skill kalian melalui hal-hal tersebut gitu. Jadi nggak usah langsung ya saya salah jurusan, mama saya mau pindah, mending gampangkeun, enggak gitu ya sayangku. Jadi masih bisa loh ya anak-anakku, masih bisa ada solusi lain gitu. Kita ngobrol deh gitu, kalau misalkan emang kalian mulai merasakan kesulitan, dosen wali itu berperan untuk itu ya Pak ya. Betul. Berperan untuk meluruskan pikiran-pikiran kalian yang sudah jalannya mentok itu gitu. Jadi misalkan kayak Bu kayaknya saya ngerasa saya salah jurusan, itu boleh kok, kami terima kok kalau misalkan kalian merasa seperti itu, dan kami akan mencarikan solusinya gitu. Namun berhenti itu bukan solusi menurut saya gitu ya. Betul. Terus ada cuti juga ya Kak ya. Iya, Nah cuti. jadi misalkan gini, nanti pada saat perkuliahan terus kalian mengalami kendala dari sisi keuangan misalkan, atau ada musibah yang tidak bisa misalnya nggak bisa diatur gitu ya, tiba-tiba datang ke hidup kalian, lalu kalian merasa kesulitan untuk melanjutkan perkuliahan, gak usah sedih dulu karena kita juga punya opsi, yaitu adalah cuti. Hanya saja cuti itu maksimal dua semester, dua kali atau 2 semester gitu. Nah cuti ini ada ada cuti sepihak, ada cuti satu lagi apa Pak? Resmi ya, apa namanya? Yang 2 pihak. Jadi di mana si mahasiswa itu mengajukan dulu ke sistem, lalu nanti di ACC oleh prodi, di ACC oleh fakultas. Nah, untuk pengajuannya itu harus ditandatangani oleh mahasiswa, orang tua dan dosen walinya, seperti itu. Nah, baru nanti misalkan semester ini kalian cuti dulu nih, ternyata semester depan udah ada nih solusinya gitu ya untuk musibah atau masalah yang sebelumnya. Nah kalian bisa mengajukan aktif kembali seperti itu. Jadi di dunia kuliah ini beda sama waktu sekolah gitu. Kalau sekolah kan gak bisa masuk ya sudah gitu ya, mengulang. Kalau di kita ada pilihan cuti, namun mungkin nanti jadinya ikut semesternya gak bareng sama teman-teman yang pas awal masuk gitu. Berarti berhenti itu bukan solusi ya, tapi kita harus cari jalan. Betul. Sepakat. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa penting mahasiswa-mahasiswa ini dalam menguasai hard skill sendiri ini? Penting banget. Saya kasih contoh sederhana ya. Di sini ada banyak orang nih. Kita tahu mereka pintar atau enggak dari mana? Oke, itu saya kasih pertanyaan kepada mereka semua. Coba ada yang bisa jawab enggak? 2 kali 2 berapa? Terus mereka semua diem. Terus saya tahu dari mana mereka pintar atau enggak. Dari jawabannya? Mereka nggak jawab. Ini yang sering saya rasakan di kelas. Saya tanya hal yang sederhana, nggak pada jawab. Saya tanya yang lebih susah, nggak pada jawab. Terus saya tanya ke mereka, saya tahu kalian pintar atau enggak dari mana ya kalau kalian nggak ngomong. Itu hard skill nggak sih? Kan itu kan hal yang sederhana ya. Betul. Dari mana kita tahu orang lain tuh tahu kemampuan kita kalau kita nggak menunjukkan. Jadi beda ya antara sombong dengan memang seharusnya kita menunjukkan. Anehnya di medsos kita juga following mahasiswa-mahasiswa kita, pengen tahu mereka ngomongin apa ke kita ya. Bahasa lembutnya apa ya, kalau omongannya itu mereka tuh wah kritis banget ke kampus, kebijakan. Di kelas ditanya apa ya jurnal pembelian, mereka pada diem, padahal udah semester 6, semester 7 gitu. Nah artinya kemampuan itu sangat dibutuhkan.
kemampuan hard skill itu, keberanian untuk ngomong. Tapi kan mungkin mahasiswa tuh tahu ya jawabannya, tapi kadang dia tuh malu untuk berpendapat gitu. Nah gimana nih Pak? Itu yang jadi masalah. Kok bisa malu di dunia nyata, tidak bermalu-malu di dunia maya gitu ya. Saking gak malunya, kalian gak cuma punya first account tapi fourth account, fifth account. Itu menunjukin apa? Kalau kalian itu gak punya malu kan? Maksudnya gak punya malu di dunia maya. Nah oleh karena itu coba pikiran-pikiran kritis itu, kata Bu Intan itu benar, anak-anak sekarang itu kritis. Tapi gak pada berani, cuma berani ngomong di third account, second account. Betul. Padahal orang lain tuh harus tahu pemikiran kita tuh seperti apa. Mungkin sekarang kita sedang dipilih, dilihat mana yang pro pemerintah, mana yang enggak. Mana yang berbunyi, mana yang enggak. Bahkan sekarang tuh kalau diem berarti dia itu pro kepada yang sana. Tapi kan banyak juga mahasiswa yang mungkin takut salah gitu ketika berpendapat nih, gimana nih Bu? Oke, ini jawaban yang menurut saya pasti rekan-rekan juga sudah pernah mendengar ya. Ketika kalian masuk ke ruang kelas, itu di situ kita belajar. Tidak hanya kalian sebagai mahasiswa, kami pun sebagai dosen juga. Jadi ketika misalkan kalian takut salah, saya rasa jangan di kelas. Kalau di luar di dunia maya takut salah boleh, karena kan itu udah nggak bisa jejak digital nih. Betul. Tapi kalau di kelas memang itu tempatnya kalian untuk bersalah-salah ria gitu ya. Karena kan nggak, kalau misalkan kalian udah bisa ya ngapain kuliah nggak sih? Jadi kan memang waktunya untuk belajar, waktunya untuk kita berdiskusi gitu. Kadang juga saya sebagai dosen ya, saya sering juga menemukan ada mahasiswa-mahasiswa yang berani bicara, tadi seperti kata Pak Bani, lalu dia memberikan insight baru kepada saya gitu. Nah itu sering sekali terjadi dan harapan saya mungkin semoga di angkatan ini lebih banyak lagi gitu ya, di angkatan mahasiswa baru ini lebih banyak lagi rekan-rekan yang ngasih insight baru kepada kami gitu. Lalu kita bahas di situ, kita diskusikan, kita lihat dari sisi manajerialnya misalkan, karena belajar SDM kita lihat dari sisi SDM-nya gitu. Dan itulah bagaimana kita mengasah critical thinking kita. Nggak ada salah, nggak ada benar menurut saya. Tapi nih ya, banyak banget lulusan Indonesia ini tuh masih memiliki kesenjangan kayak soft skill, kayak kurang percaya diri atau pas presentasi itu kan susah banget ya, betul. Nah dari sini bagaimana sih cara Fakultas Ekonomi Bisnis, terutama ya Prodi Manajemen dan Akuntansi bisa menjembatani kesenjangan ini gitu? Saya pengen berfilosofi ya. Sejak kapan kegagalan itu menjadi hal yang menakutkan? Sejak kapan? Mungkin nggak kita bisa jalan kalau nggak pernah gagal? Enggak. Ketika pernah jatuh gitu. Iya, nggak pernah gagal untuk berjalan dengan cara jatuh. Terus sejak kapan kita ketawain anak bayi yang belajar jalan, terus dia jatuh? Sama kita ketawain, terus bayinya ngapain? Ketawa juga kan? Berarti kegagalan itu bukan hal yang menakutkan ya? Makanya saya tanya, sejak kapan kegagalan jadi hal yang menakutkan? Mungkin kan ada yang berpikir juga gitu, kalau Ya, misalnya maksudnya, dia takut gagal. pola pikir itu yang jadi salah. Ketika kita menganggap kegagalan itu merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Padahal kita itu sudah sangat berpengalaman dari bayi sampai sekarang mengalami jutaan kegagalan. Dan apa yang kita lakukan? Biasa aja. Oh gagal berarti kita melakukan improving lagi. Makanya kan ya Thomas Alva Edison kan bilang, saya itu bukan 1000 kali gagal, tapi saya itu hanya menemukan 1000 kali cara yang salah untuk menemukan lampu. Jadi kan semuanya lebih kepada mindset, saya gagal dalam mata kuliah pengantar akuntansi 3 kali, 1,5 tahun berarti. Tapi itu mah wajar, kalau yang namanya kuliah kan pilihannya 2, kalau lulus nggak lulus kan gitu ya. Kalau lulus berarti udah lanjut, kalau nggak lulus tinggal kuliah lagi, apa susahnya? Jadi kegagalan itu bukan isu sebenarnya. Ini saya mau menambahkan sedikit Boleh, Ibu? terkait dengan kepercayaan diri ya. Jadi memang sebenarnya saya bukan setuju ya, mungkin saya sering mendengar juga pernyataan itu bahwa kita di Indonesia ini tingkat kepercayaan diri untuk berbicara di depan umumnya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan
mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lulusan luar gitu ya. Iya. Sehingga memang itu sudah diatasi oleh pemerintah dengan mengadakan yang namanya kurikulum outcome based education, di mana memang kita harus memberikan outcome gitu. Sehingga kalau di prodi manajemen sendiri itu ada satu mata kuliah namanya komunikasi bisnis, mungkin di sini ada ya, saya yang ngajar juga by the way nanti. Nah itu ada mahasiswa saya ya, nanti kalian akan belajar bagaimana kalian bisa tampil percaya diri di depan, minimal depan kelas dulu lah ya gitu. Lalu juga di sini kan kita ada organisasi gitu ya, ada kegiatan-kegiatan yang memaksa kalian untuk aktif berperan di lingkungan. Lalu nanti ada KKN, kita harus berperan di masyarakat gitu. Sehingga saya rasa hal-hal tersebut bisa menampilkan atau memunculkan kepercayaan diri dari kawan-kawan semua gitu. Seharusnya sih seperti itu gitu ya. Betul. Nah, biasanya kalau dari dosen sendiri untuk nilai soft skill dari mahasiswanya sendiri itu biasanya dari presentasi atau emang cara kerja kelompok atau memang ada indikator lainnya nih Bu? Banyak sekali ya Pak indikator penilaian tuh. Jadi ini buat teman-teman nih yang nanti dapat nilai nih, dapat nilainya A, B, B, C gitu ya. Itu kalian harus tahu bahwa dosen itu mempertimbangkan, bisa semalaman untuk mikirin, aduh anak ini baik gitu ya. Misalnya anak ini baik, etikanya bagus, cara bicaranya bagus, presentasi oke, tapi misalnya nilainya kecil gitu ya. Aduh gimana ya, kan kita suka, wah pokoknya itu pergolakan batin yang terjadi di dosen gitu. Jadi ya tentu saja soft skill baik hard skill maupun soft skill itu jadi penilaian yang penting bagi kami gitu. Penting ya kita punya kemampuan hard skill dan soft penting skill. Banget. Itu malah lebih utama loh kadang ya. Meriksa UAS itu kita butuh waktu 3 jam. Tapi ngebuletin A, B, B, C itu bisa 2 hari. Iya lagi benar. Itu saya suka bilang this is judging day. Ini orang saya lulusin. Tapi dia gak punya kemampuan. Tapi dia punya masa depan. Tapi attitude dia kok minus ya gitu ya. Jadi kadang akhirnya A minus gitu ya, A untuk nilainya, minus untuk sikapnya misalkan, kadang seperti itu ya. Kadang juga udah attitude-nya jelek, nilainya D, kayaknya gak cocok deh D, E aja deh gitu. Itu juga bukan hal yang jarang saya lakuin ya gitu ya. Jadi memang kadang itu jadi poin utama ya, kenapa seperti itu, karena kan di dunia nyata pun seperti itu ya. Orang-orang hanya melihat, oh kita itu punya rumah, oh kita itu punya harta, punya anak, tapi sikapnya seperti apa, percuma punya Iron Man tapi sikapnya jelek misalkan gitu kan, itu kan jadi masalah ya. Lebih baik ya kan ya. Ini ngomongin apa, ngomongin Iron Man kan? Tidak mau ikutan, gak mau ikutan. Misalkan gitu kan. Nah lebih baik punya Iron Man tapi sikapnya bagus kan, itu yang paling penting Mah ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya, mungkin Ibu sama Bapak boleh dong kasih contoh nih buat teman-teman semuanya yang paling tepat untuk dijadikan latihan problem solving untuk mahasiswa nih. Patut untuk dijadikan problem solving. Dari pertama kali kalian masuk ke kampus itu sudah masuk to the jungle. Dari mulai saya harus ikutin teteh atau enggak ya. Saya harus ikutin akang teteh mentor atau enggak. Dari situ aja udah pergolakan. Saya datangnya berangkat 5:30 atau jam 6 ya. Belum lagi dari semester 1. Aku harus ikut sama teman-teman SMA apa teman-teman kuliah ya. Semester 3. Apakah aku saatnya 24 apa 21 ya. Semester 5. Aku segera ngambil UP atau enggak ya. Itu semua kurikulum yang tadi Bu Intan sebutkan itu semuanya miniatur problem solving. Makanya saya sering sebutkan universitas itu adalah miniaturnya negara Indonesia. Kamu bisa demo ke rektorat, kamu bisa demo ke prodi, kamu bisa mempertanyakan kenapa ini kuliah kok biayanya terlalu murah misalkan. Padahal gedungnya bagus misalkan, itu boleh juga. Tapi kita juga berhak menuntut, masa mahasiswa parkir motor aja gak mampu ngalangin orang buat masuk dan ngalangin orang buat keluar. Katanya mahasiswa, itu udah menunjukkan level dia tuh seperti apa, seperti itu. Mungkin dari Ibunya?
Oke, buat tambahan dari bagaimana cara kita bisa mewujudkan problem solving ya. Jadi ini balik lagi ke kaitannya ke kegiatan kalian perkuliahan gitu. Selama kalian berkuliah itu mulai dari kalian memutuskan untuk pergi atau tidak, betul itu juga sebuah problem solving. Tapi nanti kalian akan menemui masa-masa di mana teman-teman kalian itu gugur satu persatu. Iya nggak sih? Nah, Iya, kadang bener. ada yang tiba-tiba jadi males kuliah, Betul. ada yang mungkin punya masalah dengan kehidupannya, kita tidak pernah tahu apa itu gitu ya. Atau misalkan yang nilainya tadi ya, karena secara kompetensi akan berbeda-beda, mungkin nanti ada yang bisa ngambil mata kuliah ini tapi yang ini nggak bisa gitu. Nah itu aja tuh nanti kalian akan dituntut untuk jadi mandiri mau tidak mau gitu. Jadi memang beda sama waktu sekolah itu kalian masuk bareng keluar bareng gitu ya. Tapi kalau misalkan saat sekarang kuliah, kampus, nggak mungkin beda ya. udah Terasa masing-masing, banget, iya, susah betul, banget betul. untuk bisa satu Iya. angkatan keluar bersama-sama. Tapi saya harapkan angkatan ini semuanya kompak, semuanya bisa saling memotivasi satu sama lain untuk terus bisa bertahan gitu ya. Di setiap ada guncangan-guncangan perkuliahan Iya, iya. yang membutuhkan problem solving yang sulit mungkin gitu. Tapi bisa saling memberikan motivasi, itu sih yang Oke, penting. berarti sebenarnya lingkungan tuh seberpengaruh itu juga ya. Banget, Oke. itu kerasa banget kalau di dunia perkuliahan. Gak kerasa ya Ibu Bapak, kita udah ngobrol banyak. Terima kasih Ibu Bapak udah sempetin ke sini juga, udah bagi-bagi tips buat teman-teman semuanya. Terus pengalaman-pengalaman juga buat teman-teman Pratibimba 2025, semangat terus untuk menjalani awal perkuliahan, jangan mudah menyerah, terus belajar dan nikmati setiap prosesnya. Nah, semoga apa yang disampaikan Ibu Bapak ini bisa bermanfaat untuk kalian mengenal lebih jauh tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampai jumpa lagi semuanya.